Hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita dengarkan penyampaian pengajian tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sirajul Munir MSY. Kepada beliau segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan, dan ditutup dengan doa. Kami sekaligus pembawa acara, bila ada kesalahan kata atau penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله ولما نوينا وعلى ما نوى السلف الصالح جميع الأولياء والصالحين والمشايخ خصوصا هذه الدائرة وما حولها وجميع من حضر في هذا المجلس نسألك السلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى ثم طوبى ثم طوبى من آمن بي ولم يروني au kama qala sadaqallahul azim. Segenap para alim ulama, kiai, abi, ajengan, masyayikh, tuan guru semuanya, wabil akhos Kiai Abdurrahman Fathur Rahman, Kiai Muhtazun, Kiai Masmudan, Kiai Minanur Rahman, Kiai Ahmad Imam Ahmadi, Kiai Mukhtar, dan seluruh para kiai, para tuan guru, tanpa menyebut nama, tanpa mengurangi rasa hormat. Nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dharaini amin Allahumma. Pejabat anggota DPRD Provinsi Riau Bapak Fairuz, kemudian DPRD Kabupaten Siak Bapak Salman Al-Farisi Ar-Rempai. Faris itu Persia, Persia itu Iran, waduh men tekan gini. Hari rempah, namanya nyungsep. Bapak-bapak penghulu, bapak camat, bapak kepala KUA, kepala desa, kepala dusun, ketua RW, RT, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala kampung, semuanya saya hormati. Para santri putra putri tanpa menyebut pondok, ama-ama jo apa-apa dan malamku hadir di Tampeko yang aku hormati. Masuk. Lay aduh ang awak si bawa lay. Aku sok. Ibu-ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kula hormati. Nggih. Saya akan menggunakan bahasa gado-gado, dan karena ini sudah malam maka memotong ayam di waktu malam, memotong ayam. Cakep. Ayam dimasak dalam periuk. Ini hari sudah pun malam. Kita balik yuk. Gerabadro apa nama? Ayam. Sautus salam. Subulus salam, yang mudah-mudahan jadi jalan selamat dunia wa akhiratan.
Bapak Ibu minta maaf malam ini saya karena ini sudah jam 11. Jadi kolam malam, jadi jangan sampai beko dulu nana pola. Aku mending ini kecaya sama dengar. Jadi begini, supaya semua ikhlas. Ini juga banyak santri sudah pada ngantuk. Yang tunggu dulu. Yang membuat tidak ngantuk itu bukan masalah sholawatannya. Tadi waktu ngangkat tangan kan nggak pakai Rexona. Tadi terkena aroma dan membuat pupu poniong aja awak tuh. Poniong, enggak? Nggak pakai Rexona, ngangkik tangan tinggi bono lagi kok. Langsung kata orang Jawa mubal. Apa bahasa Indonesia mubal? Jadi begini, mari gini langsung saja. Mari kita awali dengan membaca. Oh begini Pak, nanti ada kuis. Satu pertanyaan nilainya 50 sampai 100 ribu. Jadi nanti ada 10 pertanyaan, itu duitnya Pak Fairuz nanti insya Allah. Sesuai? Kalau Pak Fairuz provinsi tidak kuat, tambah DPR Kabupaten Siak. Sesuai? Tambah Bu Camat. Sesuai? Mantap. Pokok beko jangan sampai pulang kalau tidak aku lupiti itu. Aku iso nono ini. Penghulu latih 2 bulan tidak bergaji, kamu tahu tuh? Iya enggak? Latih 2 bulan tidak bergaji. Itu sebab mak muko ndak ada manis, masam sodo. Semua macam-macam tangi lah ini. Nanti ada santri simak ngajinya, nanti saya juga akan ikut-ikut sholawatan biar Gus Tasun tahu suara saya juga. Boleh lah. Adu ketampanan 11-12. Adu suara 11-12 ribu. Boleh lah. Enggak, saya bercanda aja. Bapak Ibu, mari kita awali dengan bersyukur membaca hamdalah bersama-sama. Mari alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat nariyah bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan wa sallim salaman Barokah sholawat rumah tangga kita tambah tenang, anak-anaknya minas solihin min ahlil ilmi wal Quran. Barokah sholawat hajat cita-cita keinginan dikabulkan Allah.
Barokah sholawat, mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat semua. Yang sakit vertigo, vertigonya hilang. Yang sakit batuk, batuknya hilang. Yang sakit mata, matanya hilang, picek apa. Barokah sholawat, moga-moga mudah-mudahan kita semua, ya Allah, lancar COD. Cekot. Pak Virus, mana pitidu? Copeng konon. Wah, yo yang main tembak, mudah-mudahan ada bercanda. Saya bawa duit, Pak. Nggak, kamu bawa piti juga, ha? Cuman kan nggak pantas. Pantasnya yo. Aduh. Barokah sholawat ketemu Rasulullah. Amin. Barokah sholawat dipandang Rasulullah. Barokah sholawat mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma. Kun syafi'an ya habibi, kun syafi'an ya habibi ya Rasulullah, kun syafi'an ya habibi ya Rasulullah, yawma ashri wa ijtima'. Semua tolak namidhani wajib Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah suara saya joleh? Joleh enggak? Joleh. Sebelum Mahalul Qiyam sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Muhtasun dan doa, jangan adon yang balik. Kalau nekat kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan rumahnya tidak ketemu, balik ke Sikolai. Amin Allahumma. Kalau puncak dari rasa cinta adalah engkau mengikhlaskan dalam diam, maka puncak rasa rindu adalah engkau berdiri pada Mahalul Qiyam. Wow, ini kalau puncak rasa penasaran adalah duit, iku bono piti. Ini dari bapak nih, dari bapak nih. Yang dari Pak Salman mana? Si ikonyo. Astagfirullahaladzim. Bu Camat alulai, Bu Camat. Iko pengulu kan mantap mode kok. Ya, tepuk tangan untuk pengulu gitu kok. Saya spesialis tukang itu. Apakah santri-santri mau ini? Motor duit. Oke, nanti ada kuis, simak baik-baik. Jangan lolok, jangan tidur, joturu. Oke, saya hanya akan menyampaikan menjelentrehkan, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kiai Tasun. Bu Camat, alhamdulillah dari Bu Camat, mudah-mudahan hamil lagi. Mama, oh mau enggak? Nih yo. Nah, bikulah, sabarlah. Bapak Ibu, tadi Kiai Muhtasun bicara soal sholawat. Saya akan seputar itu saja. Kalau orang Rempah, orang Sepotong, orang Lubuk Mudo, Sungai Siput, Sabaau, Belading, Sungai Pakning sampai ke Bengkalis tanah, baca berjanji, rawi al berjanji, pasti ada kalimah macam ini.
Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Betul? Al-jannatu wa na'imuha, maka surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Surga yang semua kehebatan, keindahan, keagungan yang ada di dalamnya. Sa'dun adalah anugerah untuk siapa? Untuk siapa? Limay yusolli, untuk orang-orang yang bibirnya bersolawat, untuk orang-orang yang lisannya rajin bersolawat dan membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir kok sodo masuk surga besok. Aku campur-campur kono gak apa-apa. Betul mana kok? Sampean paham? Nek gak paham pura-pura paham. Apa itu? Duit. Bisa dilanjut? Bu, surga itu a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang takwa, yang baik, yang bagus, satu tempat yang mata tak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati manusia tidak pernah terbotiok sedikit pun. Terbotiok terbetik sedikit pun tidak pernah. Tidak pernah. Indah, tempatnya harum. Apapun yang Bapak Ibu mau datang, jangankan ngomong, hanya mikir datang. Besok kita semuanya akan masuk ke dalam surga dalam ukuran seperti aslinya. Yai Tasun, ini bukan ukuran asli. Yai Fathur Rahman, bukan ukuran aslinya. Ukuran asli kita itu 60 hasta, seukuran Nabi Adam, lebih kurang 30 meter. Khalaqallahu Adam ala suratih tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya itu panjangnya 60 hasta, tingginya 60 hasta, lebih kurang 30 meter. 30 meter tinggi, dadanya 7 meter 7 meter. Diimani saja, jangan dipikir. Kalau tingginya 30 meter, celananya berapa? Cukup. Nanti kalau udah sampai celana, nah kan? Kalau celananya sekian, latu, jangan coba-coba. Makanya cukup diimani saja. Kullu may yadkhulunal jannah ala surati Adam. Maka setiap orang besok yang masuk ke dalam surga, maka dia akan dikembalikan pada bentuk seukuran Nabi Adam. Maka nanti Pak Yai Fathur Rahman 30 meter. Bilang meter, Mbak. Bayangkan kalau Kiai Tasun tadi bilang, kalau semakin banyak baca sholawat, semakin banyak istrinya. 30 meter loh, Mbak. Subhanallah. Pak Fairuz 30 meter. Pak Polo panjang. Kang guyu. Sesuai cangkemmu besar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan yang kecil-kecil ini nanti tiba-tiba itu biar gak ngantuk, Pak. Kan tetangis ngantuk. Nanti akan besar. Bayangkan nih kalau 30 meter. Ini otak-otak mesum ini. Ada perempuan 30 meter. Wih. Nganu. Nah, pokoknya ngono.
Maka surga itu untuk orang yang bersolawat. Dan jangan lupa, idza aradallahu bi 'abdin khaira yassarallahu lisanahu bi kasratis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menghendaki, la Jawa wala Melayu wala Oju wala Minang wala Batak wala Bugis wala Sunda wala lain-lain segala macam. Kalau Allah mau menjadikan orang Jawa, Melayu, Batak, Minang, Oju menjadi orang yang baik, yassarallahu lisanahu bi kasratis salati ala Rasulillah. Nanti akan Allah jadikan lesannya lesan yang gampang, mudah, ringan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya Bapak Ibu pada malam hari di Siko, lalu tadi walaupun dengan begini-begini membaca sholawat, mudah-mudahan isyarah mau dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Satu, lanjut. Yang kedua, biasanya kalau orang mau sholawatan tuh baca begini, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Mana Allahnya? Telat. Ulangi, ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah, wahai Bapak Ibu yang mengharapkan bantuan, pertolongan, perlindungan Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka solawatlah dan bersalamlah kepadanya dengan seindah-indah salam kepada Rasulullah. Bapak Ibu, syafaat Rasulullah itu begini. Aku ikut aku nyamplok di bacaan. Jadi besok kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Bapak, 3. Mau orang Jawa, orang Ojo, orang Melayu, orang Batak, orang Minang dan orang-orangan, pokok besok di padang mahsyar kita kok jadi 3 kelompok. Merenung, kita termasuk kelompok yang mana? 1, ada 1 kelompok yang menuju padang mahsyar memakai baju, memakai celana, memakai alas kaki, punya mahkota, lalu pakai kendaraan, lalu di sampingnya fasilitasnya penuh, kayak anggota DPRD lah kalau sekarang nih. Datang pakai kendaraan, ada ajudannya, ada staf ahlinya, ada yang bawakan tas, ada yang bawakan pena, ada yang bawakan dompet, ada yang bawakan pokoknya ada yang bawakan, ada staf-stafnya. Manhaula, mereka siapa? Mereka kelompok para nabi, kelompok para rasul, kelompok para wali, kelompok para orang yang bertakwa dan orang-orang soleh kelak akan datang ke padang mahsyar dalam bentuk yang paling bagus, paling indah, paling bercahaya, paling mantap, paling VVIP, very very important person. Apa artinya? Apakah Bapak Ibu Nabi? Bukan, lewat. Rasul? Bukan, lewat. Apakah wali? Betul. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tapi itu tidak masuk. Apa orang soleh? Belum tentu. Kalau nampak soleh banyak. Kalau nampak soleh banyak. Orang sekarang ini kan kalau udah minta maaf nih, atasnya ada apa tuh? Imamah. Lalu ada janggut. Kalau ngomong, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Rupanya Walid predator. Walid nak Dewi boleh? Tak boleh, Walid dah tua, dah tak kuat lagi. Orang Melayu ada di sini. Maaf, saya udah mandek. Saya dulu Melayu.
Sekarang udah mandek. Saya tak kuat lagi terus. Saya pandai cakap Melayu, Pak. Saya pandai cakap Melayu. Betul. Pak Bu Camat kamu apa Belitung kan? Iya kan? Tahu saya cakap Melayu. Weh, kan tadi apa? Ngomong Melayu. Oke. Lanjut. Kita sering tertipu oleh penampilan-penampilan kesalehan. Kalau orang ngomong agak Arab-Arab sedikit, seolah-olah sudah soleh. Ini, Masya Allah, antum, ini antum. Ngomong Arabnya cuma ana sama antum. Antum, ya gimana? Ana ngegre. Anta, ana berondol. Masya Allah, ana mufuk. Masya Allah, kujlu. Tertipu oleh omongan-omongan. Loh iya, kita tuh sering tertipu oleh penampilan. Akibatnya lihat sekarang, banyak orang yang kemudian salah mengikuti gara-gara tertipu oleh penampilan. Hati-hati loh mbak, jangan jenggotnya tuh loh, hati-hati. Pokoknya kalau ada orang jenggotnya agak panjang terus ngomongnya Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Aku tanda-tanda Walid. Hati-hati. Cuma kalau saya berjenggot itu ujung-ujung orang-orang masa aku ngomong nggak ngomong sampean boten enggak. Kita itu loh sering kan begitu tuh kan. Kita kan sekarang tuh banyak kasus-kasus oleh orang-orang yang seperti itu. Kalau nengok kiai tasawuf kayak gini kadang-kadang kok kiai kok koyo ngene. Jangan cengok kecilnya. Pancalannya, Bro. Berapa top cer. Lanjut. Tengok jam. Jangan sampai subuh. Sampai mana tadi saya? Kelompok yang kedua itu datang, ingat-ingat adik santri. Besok ada kelompok kedua, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai alas kaki, tidak pakai atribut apapun. Pokoknya datang ke situ dalam keadaan minal bugilin. Minal bugilin ini kan bugil. Bugil. Perempuan datang tanpa membawa pakaian selembar pun. Laki-lakinya, malah ketawa kan? Kayak mesti pikiran mesum. Laki-lakinya datang tanpa membawa apa-apa. DPR telanjang, camat telanjang. Betul ini Pak, ini betul ini. Nanti kitabnya biar kiai-kiai yang menunjukkan, saya hanya mengantarkan saja. Kades, tidak cuma telanjang. Wah, telanjang, bendol-bendol, asal karu-karuan. Saya ingatkan, man haula, mereka siapa? Mereka orang-orang Islam min ummati Rasulillah, tapi dosanya banyak. Degil betul. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa mereka tidak malu? Apa mereka tidak malu? Karena Siti Aisyah bayangannya macam gitu malam marikoha. Bayangannya sama. Ibu berjalan ada orang telanjang lalu bilang begini, mak kodang, mudah-mudahan tak sebab gitu. Tak sempat Pak Camat, ibu camat Pak, ibu ya camatnya ibu. DPR Pak Fairuz tak sempat melihat Pak Salman. Tak sampai Pak. Untuk tidak sempat. Bahkan kata Imam Asy-Syaikh Abu Bakar Sato, fa innar rajula la ya'rifu annahu rajulun. Sampai menakutkannya pada waktu itu seseorang tidak tahu saya ini laki-laki apa perempuan. Tidak sempat menengok lato-latonya tuh tidak sombek. Apa bahasa Indonesia? Saking takutnya. Halo. Tapi jalannya pakai kaki. Ketika itu lari, datang menemui Nabi Adam. Kata Pak Fairuz, "Polah kita cari Nabi Adam. Nabi Adam kan bapak kita doa, kita situ minta tolong sama Nabi Adam." Ketemu sama Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya dulu pernah buat salah sama nenek kau, Nek Hawa. Jadi doa yang paling mustajab sudah aku gunakan untuk minta ampun. Saya tak bisa bantu. Cobalah kau datang ke Ibrahim.
Datang ke Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, tidak bisa, saya pernah hilah. Hilah itu apa bahasa lainnya, Pak? Bukan rekayasa, boleh lah. Masa muslihat, tapi bukan nipu. Dia tidak mengganti tanda tangan, tidak marab, no. Nggak boleh ketipu camak ketawa kemudian marab. Dia tidak buat laporan fiktif, no. Dia itu gara-garanya ada raja ini walid. Asal ada uang anjak seketik kan diambilnya tuh. Nek ada uang ayu dijupuk. Kalau ngaku suaminya, kalau ngaku lakinya, dibunuh lakinya sama rajanya itu. Pokoknya raja yang kerjaannya mencari uang-uang yang anjak-anjak. Sing ayu-ayu, sing ayu-ayu. Ketika istri Nabi Ibrahim diambil, ditanya, kamu siapa? Nabi Ibrahim kan suaminya. Dia bilang, saya saudaranya. Padahal dia suaminya. Karena saudaranya, ya itasun, kalau jenengan seneng sama perempuan, itu saudaranya sampai muliakan apa enggak? Ya muliakan, manggilin mas, pada malam ibadah mas. Kalau yang itu manggil kayak lala hijau, mas, pakai Z. Maka kata istrinya, kamu kan nabi, kenapa kamu kok bilang ke saya ini saudaramu? Kata Nabi Ibrahim, istriku, di dunia ini yang Islam cuma kamu sama saya, maka engkau adalah ukhti fil Islam. Engkau adalah saudaraku dalam agama. Hanya ngomong begitu, Nabi Ibrahim tidak bisa mensyafaati. Enggak tuh. Lalu kata Nabi Ibrahim, udahlah datang ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya tidak bisa, saya pernah dengar orang berkelahi, saya pisah, yang satu nekat saya tumbuk, mati ditombek, mati meninggal, saya minta ampun sama Allah. Pak, kalau tombek orang maju kan tempat. Orang Jawa ini harus hati-hati, Pak, saya bahaya orang Jawa. Aku mending ngono ikut, hati-hati, Pak. Kalau orang maju tombek itu kan tempat. Kalau orang Jawa bawah pusat bahaya tuh. Makanya aku salah ngomong tabok wong-wongnya aku. Lanjut. Aku udah ngomong apa terserah Gusti Allah. Lalu kata singkatnya ini, udahlah. Kata Bapak Irus, Nabi Musa tak bisa. Kita ke Nabi Muhammad. Kita ke Nabi Muhammad saja. Akhirnya mau DPR, mau anggota ini semuanya, kita yang dosanya banyak ini datang mengadu sama Rasulullah. Kalau dalam bahasa istighosahnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Canggih ki bahasa Indonesia apa, Pak? Canggih ki. Bawa ya. Tenteng. Terus kuwi pokoke. Tanting, bawa saya kami ya Rasulullah. Kalau dalam bahasa tadi, isma' lana ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ana laha. Tuh bagian gua tuh. Bagian deyen tuh ya deyen bono tuh Mari di sini. Rasulullah sujud, nangis, minta kepada Allah agar kita semua umat-umat yang banyak dosa ini diselamatkan Allah barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua, fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih, gitu ya. Wahai orang-orang yang merindukan keindahan wajah Nabi Muhammad. Ayo yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, tunjuk tangan. Pernah ngimpi? Yang ngimpi ketemu Mbak Surip? Oh banyak. Mbak Surip itu yang nyanyi itu, tak gendong, bangun lagi, bangun, 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 bangun,
kasih para santri. Itu lamaran yang Pak, Bapak Darun Nahdlatul kan? Kakak saya Darun Nahdlatul juga. Buya Nur kan? Muhyiddin Nur kan? Aman. Serius kok. Loh, kakak saya tuh Umi Nadhirah itu alumni Darun Nahdlatul. Kawannya Pak Mawardi Saleh. Mawardi Saleh itu dulu yang muji saya S2. Saya kan S2, ini S batu. Saudara Nabi Muhammad. Lanjut. Bu tuba liman ro'ani wa amanabi, kata Nabi Muhammad. Beruntung betul orang yang melihat saya Nabi Muhammad tapi dan dia beriman kepada saya. Itu beruntung. Sampai ada begini, man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'a ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya Nabi Muhammad masuk surga. Siapa yang melihat wajahnya orang yang melihat wajah Nabi Muhammad masuk surga. Siapa yang melihat orang yang melihat wajah orang melihat masuk surga. Makanya kalau ada kiai jangan lupa pandang wajahnya dengan penuh seksama. Mudah-mudahan nular sampai ke Rasulullah SAW. Ini Yai Tasun, pantengin aja nih. Nah, yang tadi itu nyanyinya begini. Cintaku hanya kamu, cinta merah embel gedes. Sebetulnya itu palsu. Lagu aslinya bukan itu. Cinta karet. Sana, kalau anak-anak sekarang nih nggak tahu deh. Zaman kecil-kecil tahu kan Pak? Sana sini jepret ya kan? Dulu tuh adik-adik itu dulu lagu tuh pernah viral itu zaman-zaman kecil dulu. Gini. Tapi tuba summa tuba. Kalau yang pertama beruntung, yang kedua beruntunglah. Orang yang tidak pernah melihat aku Nabi Muhammad tapi dia mau beriman kepadaku. Maka kita yang hari ini tidak pernah melihat Rasulullah mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita ini adalah orang-orang yang mendapat 3 kali keuntungan dibanding orang-orang yang zaman awal. Mudah-mudahan min ahlil jannah. Shallu ala Nabi Muhammad. Adik-adik, Nabi Muhammad tuh mau tahu wajahnya? Wajahnya putih, bersih, bersinar. Nggak ada flek-flek di wajah, nggak ada. Hidungnya itu ya mancung. Saya agak mirip lah kalau hanya gini. Kalau Pak Fairuz kok jauh nampak. Asli Indonesia nampak. Kalau saya ini kan keturunan Pakistan. Ya, Pakis hutan. Hidungnya mancung, wajahnya bersinar, rambutnya ikal. Rambut Rasulullah itu ikal sampai ke bahu. Alisnya melengkung tapi ininya nyambung. Kemudian lehernya di bawah sini ada cahayanya Rasulullah itu. Kalau dia membuka lisannya maka nampak cahaya dari langit-langitnya. Ibu kalau buka lisan nampaklah gigi palsunya. Rasulullah tidak. Keringatnya harum, lebih harum daripada minyak misik. Rasulullah air ludahnya itu harum dan itu obat. Makanya kalau Bapak Ibu naik haji besok, kalau ada yang umroh, ada lo naik haji besok, atuh tengok ada namanya tombe apa nama itu mikot, namanya Jironah. Jironah itu ada sumur ngapa mati kok? Sabotase enggak Bu? Lanjut. Sampai mana tadi? Ada sumur namanya Jironah. Jironah itu dulu dikasih racun, dikasih sihir. Ketika Nabi Muhammad lagi perang, mau minum dari sumur itu, ada emak-emak namanya emak Jironah. Ece emak tuh, ya Rasulullah, jangan minum dari sumur itu. Sumur itu telah disihir, telah diracun. Rasulullah kemudian meludah. Setelah diludah apa kata Rasulullah? Ja'ad dawa wa zala sihr.
obat telah datang, sihir telah pun hilang. Sejak saat itu sumur yang asalnya ada racunnya berubah menjadi obat untuk penyakit apa saja sampai kini koha. Jadi besok kalau umroh bawa ke sana, cari air itu, siapa tahu ada yang pulang mau jadi dukun. Ini betul ini, Jironah namanya Pak. Lebih kurang 27 kilo dari kota Mekah. Kalau yang paling dekat namanya Tanim, mudah-mudahan bisa haji semua. Maka kalau melihat wajah Rasulullah, semua duka nestapa, semua susah, semua kegundah gulanaan hilang. Makanya nanti kan ada nanti tuh, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal wa. Coba adik-adik diam, mak yang wangoju. Coba. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Coba mak. Hah? Apa lo ngango-ngango? Hah? Ada hafal kan? Ganti lagunya. Lisa, janganlah kau menangi jua awak bansai, ayo indah babiti Lisa. Kayak itu nyambung tuh. Coba yang santri-santri, cerita kita. Astagfirullahaladzim. Ini bos, anak santri pada kalau itu lah. Itu kurang islami, ganti. Dulu waktu aku Belgedes. Teruskan. Idil fata hasba diqadihi. Cocok aja ya wes, cocok. Pantas ya. Boleh tepuk tangan, boleh. Ya. Gerbadro. Teruskan lagu berikut. Jika kau melihat aku begini. Lanjut. Tolong jangan nyanyikan lagu itu, karena itu lagu penggali kubur. Jika kau melihat aku begini, terus berlumpur, terus tubuh membasah bumi kan? Itu kan lagi gali kubur dia dalam bumi. Udah itu di penjara. Tahu sebabnya ada? Yang digali tanah orang. Orangnya tak terima, lapor polisi, makanya di penjara. Jangan nyanyikan lagu itu, bahaya. Masuk. Apa yang masuk? Masuk penjara kan? Lanjut. Aku kira cuminan, enggak saya Pak. Aku tekan timu. Terakhir penutup. Habis ini kita menghadiri qiyam. Wa ya man yaktubu wisalahu yaqadatan wa manaman. Wahai orang-orang yang ingin menyambungkan komunikasi, ini bahasa mudahnya saja, menyambungkan berkomunikasi dengan Rasulullah yaqzatan secara nyata, au manaman atau dalam keadaan tertidur. Caranya sallu alaihi wasallimu taslima, maka mudahkan, ringankan bibirmu untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Rasulullah keringatnya wangi. Kalau ibu mimpi ketemu Rasulullah, kesalaman sama Nabi Muhammad, maka ingat betul, ibu mimpi, bapak mimpi ketemu Rasulullah, salaman, malam salaman, sampai pagi, tengah hari, sore, sampai malam, tangan ibu pasti wangi. Bukan insya Allah, pasti wangi. Dan pasti benar. Tapi kalau ibu mimpi tangan bau busuk, berarti itu tangan masuk ke pantat itu. Atau mungkin nanu ngerayu malah bujur cangkem bareng mbah.
Loh, ini bener loh Pak. Kalau Rasulullah pasti wangi. Rasulullah tuh harum, harum Rasulullah itu keringatnya lebih harum dari minyak misik. Mudah-mudahan bisa ketemu Rasulullah SAW. Oh ibu bapak, Pak Fairuz pernah nggak ibu ketemu Nabi Muhammad? Belum kan? Pengen kan? Gimana caranya? Saya juga belum itu Pak. Oh ketemu Nabi Muhammad, top. Siapa yang ngimpi ketemu Nabi Muhammad di dunia, itu adalah tanda dia akan melihat Rasulullah di akhirat kelak. Amin amin ngimpi ora. Lanjut terakhir dan penutup. Kata Gus Tasun tadi, sampai beliau nyanyi lagu cinta, lagu ini, lagu suami istri, lagu apa kamu? Kama Sutra apa jenenge Pak? Lagu ini itu betul karena min alamatil, bukan itu, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Siapa yang mencintai seseorang, dia pasti akan selalu menyobi-nyobinya. Orang yang mencintai seseorang, dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Kata kawan saya, hidup tanpa cinta begitulah kata. Kalau orang-orang tua dulu lagunya ini, rasa cinta terus pada makhluk dari dulu. Perasaan insan sama. Anak sekarang lagu itu udah hafal. Tidak apa-apa. Begini, cinta itu pasti ada. Tapi ingat, pasti ada tanda-tandanya. Ada satu hal yang tidak bisa ditahan oleh manusia, yaitu rasa. Karena rasa tidak pernah bohong. Kalau ada orang cinta, walaupun mulutnya tidak ngomong, tapi sinar mata, rona wajah dan gestur tubuh pasti akan menunjukkan perilaku-perilaku cinta. Orang kalau benci, itu pasti walaupun mulutnya tidak ngomong, mulutnya diam, tapi matonyo, wajahnya, sikap perilakunya menunjukkan kebencian. Karena rasa tidak pernah bohong. Kullu syai'in alamatun, setiap sesuatu ada tanda-tandanya. Kamu para santri kok senang cinta tenan dengan Rasulullah, ama-ama apa-apa sodon hadir malam hari kok iyo bono cinta sama Nabi Muhammad, pasti ada tandanya. Bu, mak, kalau ada laki-laki suka sama betino, sama gadis, pedusi, ada enggak tanda-tandanya? Lah ada enggak? Ada. Apa tanda-tandanya? Biar saya kasih tahu. Ini pengalaman mudanya Pak Salman Al-Farisi dan Pak Fairuz. Laki-laki itu jamat kalau jatuh cinta. Satu, selalu berpenampilan rapi, rambutnya klimis, minyaknya kanco. Dulu kanco kan? Kalau nggak kanco itu dulu bris. Kalau nggak bris, bel cream. Kalau nggak bel cream, lavender. Nggak ada juga minyak tuh, pakai minyak yang paling mudah dicari, mereknya Zilantah. Ada kan minyak Zilantah kan? Itu produksi ama awak tuh. Ambil di dapur langsung Pengalaman enggak? Halo. Terus dulu kalau zaman kecil saya, Pak Yetason, rambut udah rapi, cukup belum ada ini namanya. Tengok ke sini semua. Tengok. Betul enggak? Betul enggak? Langsung ngomong iya orang lu. Betul lu, kalau enggak begini enggak gaya dulu. Rambut tarik begini nih. Pakai baju agak ketat, pakai celana bisa untuk nyapu jalan, shoot bray. Betul? Shoot bray. Lalu pakai minyak wangi, beli di Kodai merek Mandom sama Gatsby. Betul? Alah pengalaman kuwi sama orang juga. Sama dia jatuh cinta bareng tuh Pak. Jatuh cinta pakai Gatsby. Udah itu sok perhatian, nanya sama calon yang dia suka. Udah mamam, udah bobo,
kadang nanya begini, udah ngising? Ngising tuh ciri Pak. Semua ditanya. Dan satu lagi, laki-laki kalau suka sama perempuan royal, sok-sokan bawa jajan, ajak makan ini itu padahal utang itu, utang itu. Betul Pak, betul? Pak Kades, betul nggak? Pengalaman Bapak dulu tuh. Tapi ada yang lebih parah ya Pak. Perempuan-perempuan sama. Lah perempuan itu tidak bisa menahan rasa. Perempuan itu kalau benci langsung ditompe di sobuinya. Apa jadi mau ndak sama tuh? Najis, najis. Itu perempuan kalau ndak mau. Mana Mbak Tatun? Mana Mbak Tatun? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul kan? Kalau perempuan nggak mau begitu. Tapi begitu dia seneng, walaupun suaranya keras tiba-tiba menjadi halus. Assalamualaikum. Masya Allah. Tabarakallah. Qadarullah. Kalau ketemu ya, serangnya. Mel Gedes, itu belum ada anak-anak sekarang. Aduh, tidak bisa ditahan. Maka orang yang senang sama Rasulullah tidak hanya begini-begini. Oke, yes, itu arah untuk ke sana. Tapi sampean pasti mau makan teringat, mau tidur. Pokoknya gue gelisah karena ingin selalu dekat, ingin selalu ketemu, bahkan setiap hari bercerita tentang orang yang dia cintai. Maka tuan-tuan yang hadir ini malam, tanpa ada sholawatan, tanpa ada acara seperti ini, kalau memang betul cinta sama Rasulullah, maka lisanmu akan senantiasa bersolawat pada Rasulullah SAW. Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumshi asra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sesiapa orang yang setelah yang bersolawat kepada saya Nabi Muhammad subuh pagi 10 kali dan sorenya 10 kali, maka adrakathu syafa'ati, tidak bisa tidak, wajib dapat syafaat saya pada hari kiamat. Maka bacalah sholawat sebagai wujud cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara ulang tahun desa, insya Allah nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Cuman saya bisa pastikan begini, kalau masyarakat Rempak wa mahaulaha dari bibirnya senang bersolawat, yakinlah yang dikatakan Gus Tajun tadi itu, mau duit baca solawat, mau aman tentrem ini kampung, bacalah solawat. Kenapa begitu? Karena setiap satu solawat yang kalian baca, wallahi menurunkan 10 kali rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adimis salat ala nabi Muhammadin, maka langgengkanlah kamu bersolawat kepada Rasulullah. Faqabuluha hadman bi ghairi taraddudin, maka sholawatmu itu pasti Allah terima, pasti Allah terima tanpa ragu-ragu lagi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal-amal kita semua, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, itu antara Allah terima dan Allah tolak, statusnya masih mengambang. Illa salat ala nabi Muhammadin, kecuali sholawat yang kamu baca kepada Nabi Muhammad. Jaleh dak, joleh dak, lain joleh dak, paham? Baik, kita sekarang kuis. Saya minta anak putri 3 orang, masing-masing satu pondok pesantren. Pesantrennya ada berapa? 7. Satu pondok, satu putri. Ayo cepat. Dari Mutakin 1, dari Syarif Qasim 1, Hidayatul Mubtadiin 1. Cepat. Yang putra juga sama. Jadi 7 kan 14. Ini duitnya ada 6 miliar. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 650.000. Saya hitung sampai 3, kalau tidak berdiri terpaksa duit saya bawa pulang. Ayo,
Maju saja nggak apa-apa. Oh, ini kelas berat ini kita ini. Oh, kelas berat ini. Oh, ayo masa kalah sama adik-adik itu belum ngaji loh. Ayo. Satu itu mewakili Sultan Syarif Qasim. Mutakin, cepat. Woi. Berdiri dok, berdiri. Gak apa-apa, berdiri. Yang putra sama, yang putra itu dari Ma'arif 1, yang putih dari Ma'arif 1, maju, cepat. Lama kali rasanya. Cepat, maju mbak. Cepat. Ayo neng napis, cepet. Ya. Yang dari Ma'arif mana? Yang dari Ma'arif, dari Temtadiin. Ojo ngisit, jangan malu-maluin Gus Mat. Ayo maju. Malu-maluin saya juga, aku alumni kono. Cepat, itu Temtadiin maju. Yang dari Amti maju. Tuan rumah nggak berani nongol, cepat. Cepet deh. Nanti daripada diminta lagi sama camat repot loh. Silakan yang perempuan, yang putri sini, yang putri. Yang putri sini, yang putra sana. Gak apa-apa, kalau putra nggak mau terpaksa putri. Saya minta emak-emak maju 2. Coba. Iko merah piti mah. Asli kok. Iko baru DP tadi ke Bapak Irus DP dulu. Langsung Bapak Irus batin kampret. Mana tadi Neng? Ayo. Ya tepuk tangan. Ini kecil-kecil cabai rawit. Juara 1 Mubalek internasional. Bapaknya interlokal. 1. Ini dari mana? Ya Fuad. Amti. Dari pondok mana? Oh tunggu dulu satu sekali. Yang ini mbaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang putra. Belah sana. Hitam gelap. Enggak nampak lah saya. Orang hitam di tempat gelap mana nampak? Menyatu dengan alam. Itu berarti punya bakat jadi Kopassus, ahli penyamaran sekaligus menculik. Ada lagi mental cemen Al-Ma'arif, tepuk tangan. Amti, ayo yang putra-putra, ayo cepat. Kalau tidak ada dari tim Hadroh, maju 1, cepat. Ya sudah, kalau tidak mau begini. Sini. Tolong aku. Namamu siapa? Pakai mikrofon. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nama saya Muhammad Rizky Hakim. Asal saya dari Bengkalis, Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Al-Ma'arif, Mbak Kiai Mukhtar tuh. Iya. Subhanallah. Ini uang dari Pak Camat, Pak Fairuz, anggota DPR, dari Pak siapa tadi? Pak Samad Al-Farisi dan Pak Penghulu. Kamu cukup bilang amin, doakan panjang umur. Pakai mikrofon. Amin. Lancar rezeki. Amin. Husnul khotimah. Amin. Sehat badan. Amin. Itu aja. Gak usah saya tanya, udah malam. Sini. Itu kasihkan. Sini, maju semua yang 7 maju. Pakai mikrofon. Mikrofonnya pakai gini. Doakan kampung Rempak menjadi kampung yang tentrem rukun. Amin. Baldadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok-pondoknya barokah, rezekinya lapang, yang sedekah diberi kebaikan dunia dan akhiratan.
husnul khotimah. Ayo maju sini 100. Kalau bertanya kelamaan. Ini Neng, pas terakhir. Ini tinggal anu jadi 50-50. Minta maaf. Jangan salaman, ini waktunya. Batal. Saya mau salat hajat. Ini 100 untuk kamu. Jazakumullah ahsanal jazak wa khairan katsira. Monggo kembali ke tempat. Kan menyesal kan? Menyesal kan? Menyesal, emang enak. Emang enak. Bapak Ibu, mudah-mudahan acara seperti ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Inilah media anak-anak kita untuk bergembira bersama Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya kalau ada kata yang kasar Pak Fairuz dan kawan-kawan, saya tidak merasa, mohon maaf betul, saya tidak mengompas Pak. Tidak. Cuman memaksa sedikit gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal saleh kita semuanya. Allahumma biqina wa mitariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.